Hey guys, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul KKN di Desa Penari. Tanpa banyak bersinda-gurau di awal, mending kita langsung aja ke ceritanya. Seperti biasa, tutup pintu, siapkan makanan, siapkan kopi, lalu buang. Selamat menonton. Di sebuah desa tahun 2009. Di saat itu Nur dan Ayu sedang mencari tempat KKN. Saat turun dari mobil, Nur melihat seorang kakek. Kakek itu tampak terlihat aneh dan terus memperhatikannya. Di saat Nur bengong, Nur dikagetkan oleh Ayu. Nur seketika itu sadar bahwa kakek yang dia lihat tiba-tiba saja menghilang. Desa yang mereka cari masih jauh dan sangat terpencil, dan jalanannya pun tak bisa dilalui oleh mobil, dan terpaksa mereka harus menaiki motor untuk menuju ke tempat tersebut. Saat mereka sampai di sana, mereka disambut oleh kepala desa yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu sendiri merupakan kenalan baik dari kakaknya Ayu yang bernama Ilham. Mereka minta izin untuk melakukan KKN di desa tersebut. Pak Prabu sempat menolak, karena tempat ini belum pernah dijadikan KKN oleh mahasiswa manapun. Pak Prabu merasa ragu karena desa ini sangat berbeda dari desa lainnya. Namun Ayu terus saja memaksa untuk bisa mendapatkan izin. Dan akhirnya Pak Prabu pun mengizinkannya, dengan syarat mereka harus menjaga sikap. Lalu Pak Prabu mengajak mereka ke sebuah tempat yang bernama Sinden. Tempat ini dulunya adalah tempat para penari mandi, tapi sekarang sudah tak lagi terpakai. Para sinden di situ pun sudah pada pergi. Tempat ini juga dulunya adalah sumber mata air di desa ini. Namun sekarang sudah kering dan para warga pun kekurangan air. Ayu juga di situ berjanji selama mereka KKN di desa itu, Ayu akan menjadikan mata air di situ berfungsi kembali. Sementara itu Nur merasakan badannya sangat lemas dan tubuhnya terasa berat. Dan tiba-tiba saja Nur melihat sosok makhluk menyeramkan. Beberapa minggu kemudian mereka kembali membawa rombongan. Saya kenalin dulu satu persatu. Ini Nur, Ayu, Widya, Bima, Anton, dan juga Wahyu. Kemudian mereka bergegas ke tempat tujuannya. Saat di perjalanan, Widya mendengar suara gamelan. Yang dia tahu bahwa di hutan masa sih ada suara gamelan. Widya juga sempat melihat wanita yang memakai kebaya sedang menari. Setelah sampai, mereka pun disambut kembali oleh Pak Prabu. Lalu Pak Prabu pun menjelaskan bagaimana keadaan di desanya ini, yang sangat memprihatinkan. Ditambah air yang sangat susah didapat, saking susahnya jika mereka akan mandi harus pergi ke sungai atau ke sebuah gubuk di dekat sinden. Lebih parahnya jika ingin membuang hajat mereka harus mencangkul tanah lalu menimbun hajat tersebut. Lalu Widya bertanya apakah di desa ini ada desa lain? Karena Widya sempat mendengar suara gamelan. Pak Prabu sempat terkejut, namun Pak Prabu menjelaskan bahwa tidak ada desa lain di sini. Dan kalau soal suara gamelan mungkin itu salah dengar saja. Lalu Pak Prabu mengantar mereka semua ke tempat istirahat. Anak perempuan ditempatkan di rumah Ibu Sundari, sementara anak laki-laki ditempatkan di sebuah gubuk yang berada di samping rumah Bu Sundari. Pada malam harinya mereka mengobrol. Nur memberitahukan bahwa mereka harus menjaga sikapnya dan jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Apalagi tadi siang Widya bertanya hal yang aneh. Mereka berharap bisa berjalan lancar menjalankan KKN di tempat tersebut. Setelah selesai mengobrol, kemudian mereka bergegas tidur. Lalu Widya merasakan hal yang aneh, dan bulu kuduknya pun terasa berdiri. Kemudian Widya melihat bayangan sosok nenek-nenek. Akan tetapi nenek itu tidak bisa dilihat olehnya. Widya yang takut lalu mencoba kembali tidur. Dan ternyata nenek-nenek itu adalah penjaganya Nur. Nenek itu juga terus selalu ada di samping Nur. Pada esok harinya mereka berkeliling di kampung tersebut, dan ditemani oleh Pak Prabu. Mereka menuju sebuah tempat yang bernama Sinden. Karena tugas pertama mereka di sini adalah membuat mata air di tempat itu bisa berfungsi kembali. Terlihat juga ada beberapa sesajen dekat pohon. Lalu Wahyu pun menanyai untuk apa sesajen tersebut, Pak. Pak Prabu menjawab, sesajen tersebut bentuk penghargaan leluhurnya. Emang dari dulunya juga warga setempat masih percaya adat istiadat tersebut. Namun Wahyu menanyai lagi, oh kirain buat manggil setan, Pak. Dengan pertanyaan itu Pak Prabu merasa sedikit tersinggung dan berkata, ngapain manggil setan? Toh setannya juga ada di hadapan kita, sembari bercanda. Kemudian mereka melanjutkan ke tempat lain. Mereka sampai di tempat yang dipenuhi dengan pemakaman. Mereka semua sempat keheranan mengapa makam di situ ditutupi kain hitam. Pak Prabu menjelaskan bahwa makam yang ada kain hitamnya menandakan kuburan tersebut belum berusia 10 tahun. Namun tiba-tiba saja Nur pingsan. Kemudian Bima mencoba untuk mengantarnya kembali ke rumah Bu Sundari. Sementara yang lain melanjutkan keliling. Saat sampai di sebuah kebun jagung, Widya melihat sebuah gapura yang di bawahnya terdapat sesajen dan juga terdapat janur. Pak Prabu menjelaskan gapura tersebut adalah batas antar desa dan hutan. Area tersebut diberi nama Tapak Tilas. Pak Prabu juga mengatakan jangan pernah mencoba masuk ke kawasan tersebut. Scene berpindah kepada Nur yang sedang berlari. Dia sedang dikejar oleh sosok yang menyeramkan.
Namun ternyata itu adalah mimpi. Lalu mereka pun membagi 3 kelompok untuk menjalankan KKN-nya. Widya sama Ayu, Nur sama Anton, dan Ayu sama Bima. Setelah pembagian kelompok tersebut, sebenarnya Bima ingin satu kelompok dengan Widya. Karena diam-diam Bima menaruh hati pada Widya. Pada malam harinya, para cewek-cewek sedang makan. Ayu bertanya kepada Nur, apakah Bima sudah mempunyai pacar? Ternyata Nur dan Bima ini pernah satu pesantren. Jadi Nur tahu betul kehidupan Bima bagaimana. Nur pun menjawab, jika Bima belum mempunyai pacar. Ternyata secara diam-diam Ayu juga menyukai Bima. Dan terjadilah cinta segitiga. Ayu suka sama Bima, akan tetapi Bima suka sama Widya. Dan aku suka sama kamu. Pada pagi harinya, Nur dan Widya akan pergi mandi. Mereka harus pergi ke sebuah gubuk dekat sinden. Lalu Nur mandi duluan. Sementara Widya berjaga di luar. Saat di dalam, Nur merasa ada sesuatu di belakangnya. Dan tiba-tiba... Sementara itu, Widya mendengar suara yang sedang bernyanyi. Widya berpikir mungkin itu Nur sedang bernyanyi. Namun yang kita tahu, Nur juga di dalam sedang dihantui oleh sosok menyeramkan. Nur pun lalu mengambil segumpal tanah dan melemparkannya ke sosok tersebut. Dan sosok itu pun menghilang dan Nur pun tak jadi mandi. Kenapa sih, Nur? Lalu giliran Widya untuk mandi. Saat akan membuka bajunya dan akan membasahi tubuhnya, Widya samar-samar melihat seorang perempuan memakai baju sinden. Nur yang di luar pun kini mendengar suara orang bernyanyi. Dan Nur juga berpikiran mungkin itu Widya. Lalu Nur pun mencoba untuk mengintip. Dan tiba-tiba Nur melihat sosok wanita yang berpakaian sinden. Merasa ada yang janggal di desa ini, dia pun memutuskan untuk bertanya kepada Pak Prabu. Kebetulan juga saat di rumah Pak Prabu sedang ada Mbah Buyut. Lalu Nur pun berterus terang jika dia merasa ada yang aneh dengan desa ini dan dirinya. Lalu Mbah Buyut menyuruh Nur untuk meminum kopi yang pahit. Nur pun berkata bahwa dia tidak meminum kopi, tapi Mbah Buyut menyuruh Nur untuk meminumnya dulu. Mau tidak mau, Nur pun meminumnya. Anehnya kopi pahit itu terasa manis. Lalu Mbah Buyut memotong 1 ekor ayam hitam, kemudian meneteskan darahnya di sekeliling pohon. Lalu Mbah Buyut menjelaskan, apa yang Nur lihat adalah makhluk yang menempati tempat ini. Dia dari ratusan penghuni desa ini yang tidak bisa semua orang bisa melihatnya. Makhluk ini marah apa yang Nur bawa ke desa ini. Mbah Buyut mengatakan bahwa Nur mempunyai pengikut atau penjaga yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Nur pun tidak mengetahui akan hal itu. Penunggu desa ini marah karena Nur membawa sosok itu. Lalu Mbah Buyut berkata kepada penjaganya Nur, pergi saja dari desa ini. Cucumu bakal aman di sini dan akan menjadi tanggung jawab kami. Saat akan tidur, Nur terbangun dan pergi keluar. Nur mendengar suara gamelan dan melihat ada seekor ular besar. Lalu tiba-tiba saja ada Widya di hadapannya. Widya mengambil ular tersebut dan melilitkan ke tubuhnya. Dan ternyata itu bukanlah Widya. Widya yang asli baru saja terbangun karena mendengar kebisingan. Widya pun pergi keluar. Dan apa yang terjadi? Dia melihat Nur sedang menari. Lalu Widya mencoba untuk menyadarkan Nur. Sementara itu di gubuk, Wahyu melihat Bima sedang berdiri. Saat akan menghampirinya, Wahyu melihat Widya sedang menari. Lalu dia mencoba menyadarkannya, dan pada kenyataannya memang Widyalah yang sedang menari, sedangkan Nur baru saja terbangun karena mendengar suara teriakan Wahyu. Keesokan paginya mereka bertiga berada di tempat Mbah Buyut. Mbah Buyut kembali menawarkan kopi, kemudian mereka bertiga meminumnya. Wahyu dan Ayu merasakan bahwa kopi tersebut sangatlah pahit, akan tetapi justru Widya malah lahap meminum kopi tersebut dan tidak merasakan pahit. Mbah Buyut kemudian tahu bahwa ada makhluk halus yang mengikuti Widya. Dan dia memberikan ramuan untuk bisa membentengi Widya dari gangguan makhluk tersebut. Sementara itu Anton yang bersama Nur, Anton menceritakan kelakuan aneh Bima. Hampir setiap malam Anton selalu mendengar suara desahan Bima dari kamarnya. Anton juga pernah menemukan sesajen di bawah ranjangnya Bima. Jelas, Nur yang sudah tahu Bima dari kecil tidak percaya Bima melakukan hal itu. Untuk meyakinkannya, lalu Anton mengajak Nur ke kamarnya Bima. Dan benar saja ada sesajen di bawah ranjangnya. Dan juga ada foto Widya. Akan tetapi mereka tidak melihat foto itu. Di hari berikutnya, Pak Prabu mengajak mereka semua untuk pindah rumah. Sementara itu, Bima malah keluar sendirian dan masuk ke dalam hutan. Saat di rumah, Widya melihat Nur sedang sholat. Lalu dia pergi ke dapur untuk mengambil minum. Namun apa yang terjadi? Widya melihat Nur ada di dapur. Dan tiba-tiba... mereka semua panik saat melihat Widya ketakutan. Lalu dia merasa ada sesuatu dari mulutnya. Dan saat akan mengeluarkannya, ternyata itu adalah rambut.
disantet, Wid. Pada keesokannya, Nur tak sengaja mendengar percakapan Bima dengan Ayu. Bima marah kepada Ayu karena telah menghilangkan sebuah gelang. Bima menitipkan gelang tersebut kepada Ayu bermaksud agar Ayu memberikan gelang itu kepada Widya. Saat siang harinya, Nur datang ke tempatnya Bima dan Ayu. Namun mereka tak ada di sana. Lalu Nur melihat ke gapura. Dia teringat cerita dari Ayu kalau Bima pernah mendengar suara aneh di dalam hutan tersebut. Lantas Nur pun memutuskan untuk pergi ke hutan tersebut dan tak menghiraukan perkataan Pak Prabu tentang untuk tidak pergi ke hutan tersebut. Dan benar saja Bima dan Ayu berada di situ. Sementara itu Nur masih mencari mereka. Di sana Nur melihat ada sebuah tempat yang tak terurus. Terlihat banyak sekali gamelan. Tak jauh dari tempat itu Nur melihat sebuah gubuk. Nur yang penasaran kemudian menghampirinya. Lalu keluarlah Bima dan Ayu yang ternyata mereka sudah melakukan hubungan badan. Mereka pun malu dan merasa berdosa apa yang tengah mereka lakukan. Sementara itu Widya dan Wahyu pergi ke pasar untuk berbelanja keperluannya. Di situ mereka mengobrol dengan seorang pedagang. Dan pedagang itu pun mengetahui bahwa mereka berdua tinggal di desa penari. Karena hari mulai sudah sore, pedagang itu menyarankan mereka untuk menginap di hotel saja daripada pulang ke desa tersebut. Karena sangat berbahaya jika mereka kembali ke desa tersebut di malam hari. Bahkan para warga setempat pun tidak ada yang berani ke desa tersebut. Akan tetapi mereka tidak mungkin untuk menginap berdua. Akhirnya mereka pun kembali pulang. Lalu pedagang itu pun memberitahukan jika memang mau pulang berhati-hatilah, berdoa, dan jika kalian menemukan seseorang jangan menghampiri atau tergiur oleh ajakannya. Memang desa tersebut sangatlah jauh dan berada di hutan terpencil. Dan juga memasukinya pun harus menggunakan motor. Saat di perjalanan mereka mendapatkan sial, di mana mereka harus terjebak gelap di dalam hutan. Dan motor yang mereka tumpangi pun tiba-tiba saja mogok. Lalu mereka melihat seorang kakek-kakek. Mereka sempat janggal dan ragu dengan kehadiran kakek tersebut. Namun mereka memberanikan diri untuk mendekatinya. Dan ternyata si kakek itu baik dan ingin membantu mereka. Kakek itu pun berkata kepada mereka, sambil menunggu motornya diperbaiki, alangkah baiknya mampir dulu ke desa si kakek itu. Secara kebetulan juga desa tersebut sedang mengadakan hajatan. Mereka tidak sama sekali curiga dengan si kakek itu dan melupakan pesan dari si pedagang itu untuk tidak tergoda dengan siapapun. Lalu mereka pun melihat sebuah pesta yang sangat meriah, di mana suara gamelan dan orang-orang menari. Tak lama kemudian datanglah salah satu sinden yang cantik menari di depan mereka dan menatap ke arah Widya. Lalu Widya membuang muka. Widya yang merasa sedikit ketakutan lalu menyuruh Wahyu untuk segera pergi dari sana. Lalu datanglah si kakek itu dan mengatakan bahwa motornya sudah diperbaiki. Dan si kakek itu pun menawarkan makanan jikalau kurang banyak dibungkus saja. Kemudian Wahyu pun mengambil banyak sekali makanan di tempat itu. Merasa sudah cukup mereka bergegas pergi. Saat mereka pergi, dengan anehnya pesta itu pun berhenti. Dan semua orang yang ada di sana terdiam dan menatap ke arah mereka. Scene berpindah di mana Nur sangat marah atas kejadian mesum yang mereka lakukan. Tak lama kemudian Wahyu dan Widya datang. Lalu Wahyu menceritakan apa yang mereka alami saat di perjalanan. Mereka pun tidak percaya dengan apa yang Wahyu ceritakan, karena di hutan sana tidak ada desa lain selain desa ini. Kemudian Wahyu membuktikan perkataannya dengan menunjukkan makanan yang dia bawa di tempat tersebut. Saat dibuka, ternyata itu adalah kepala monyet yang masih berlumuran darah. Nur yang masih penasaran dan curiga, lalu Nur mencari tahu apa isi dari tasnya Ayu. Nur menemukan ada selendang berwarna hijau. Dan tiba-tiba saja Nur mendengar suara dari luar. Dari balik bayangan seperti ada seorang sinden. Ternyata itu adalah Widya. Sebenarnya dia adalah Badaruhi yang menyamar menjadi Widya. Dia mengancam Nur untuk tidak ikut campur dengan urusan Ayu dan Bima. Jikalau Nur berani ikut campur, Badaruhi tidak akan segan-segan melukai Nur. Nur sendiri tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Badaruhi. Badaruhi juga masih menghormati sosok penjaga Nur yang ada di belakang. Setelah selesai sholat, Bima menangis dan menyesali apa yang sudah dia perbuat. Lalu Bima menceritakan kenapa ini bisa terjadi. Bima dimimpikan melihat Widya sedang dililit oleh ular. Lalu Badaruhi yang mengaku dirinya adalah Dawuh. Dia mengatakan kepada Bima, Widya tidak akan bisa lepas dari lilitan ular tersebut, karena itu adalah gangguan dari makhluk penghuni desa. Namun Dawuh bisa menolongnya, asal Bima mau menuruti perintahnya. Dawuh menyuruh Bima untuk pergi ke tapak tilas yang ada di dalam hutan dan masuk ke dalam gubuk yang ada di sana. Bima diminta untuk mengambil sebuah gelang seperti yang dipakai oleh Dawuh. Lalu Bima diminta untuk memberikan gelang itu kepada Widya. Dan di setiap malamnya Bima harus menunggu Dawuh untuk bersetubuh dengannya. Jika semua itu bisa dilakukan, Dawuh berjanji Widya akan selamat. Tidak hanya itu saja, Bima bisa mendapatkan apa yang ia mau, tanpa Bima sadari bahwa dia sudah bersekutu dengan iblis. Saat itu juga Nur tak sengaja menemukan gelang di dalam tasnya Widya.
Dia juga menemukan selendang hijau di tasnya Ayu. Dengan apa yang Nur tahu saat mendengar perbincangan Bima dan Ayu akan perihal gelang tersebut, kemudian Nur bergegas menemui Ayu dan meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Apa kaitannya dengan gelang dan selendang itu? Jika Ayu tak memberitahukan, Nur mengancam akan memberitahukan kepada Pak Prabu dengan apa yang Nur tahu. Dan Ayu pun mengaku dan mengatakan semuanya. Awalnya Bima menyuruh dia untuk memberikan gelang tersebut kepada Widya. Namun Ayu tidak melakukannya dan menyimpan gelang tersebut. Dan beralaskan gelang tersebut hilang. Hingga pada suatu hari Ayu didatangi seorang wanita berpakaian sinden. Dia memaksa Ayu untuk memasukkan gelang tersebut ke dalam tasnya Widya. Dan sebagai imbalannya Ayu diberikan selendang hijau untuk bisa mengikat Bima. Yang kita ketahui memang Ayu sangat menyukai Bima. Tanpa mereka sadari Ayu dan Bima sudah terjebak dalam ikatan Badaruhi. Singkat cerita malam pun keeng. Di saat semuanya tertidur, Widya terbangun dan tak sengaja melihat Bima keluar. Secara diam-diam Widya mengikuti Bima. Bima lalu kembali masuk ke dalam hutan menuju tapak tilas. Namun di sini Widya kehilangan jejaknya Bima. Lalu Widya melihat sebuah gubuk. Terlihat pintu gubuk itu terkunci. Widya yang merasa penasaran lalu mengintip di sela-sela lubang. Betapa terkejutnya saat Widya melihat Bima sedang bersetubuh dengan Badaruhi. Dan tiba-tiba saja Widya kaget dengan keberadaan si kakek-kakek waktu tempo dulu yang dia temui. Kini Widya berada di tengah-tengah bangsa jin yang tinggal di sana. Tak lama kemudian Badaruhi pun datang. Ternyata kedatangan Widya sudah ditunggu oleh Badaruhi, karena Badaruhi akan menjadikan Widya menjadi dawuh baru. Nur yang terbangun, dia tidak melihat Widya di tempatnya, lalu mencoba membangunkan Ayu. Namun Ayu tak menjawab sedikit pun. Saat Nur membalikkan badannya Ayu seperti orang yang sekarat, melotot. Nur yang panik lalu berteriak meminta tolong. Sementara itu Widya yang terjebak dipaksa untuk menari di hadapan mereka. Saat itu juga dia melihat sosok wanita, yang ternyata itu adalah Ayu yang berpakaian sinden, dan menari di hadapan mereka semua. Lalu Nur pun memberitahukan kepada Pak Prabu tentang selendang hijau dan sebuah gelang. Dan dia juga memberitahukan bahwa Bima dan Ayu pernah masuk ke dalam hutan tapak tilas. Mendengar hal itu Pak Prabu merasa tak bisa berbuat apa-apa, karena apa yang mereka lakukan adalah kesalahan yang sangat fatal. Kemudian para warga setempat dikerahkan untuk masuk ke dalam hutan untuk mencari Bima. Lalu Mbah Buyut menceritakan soal Badaruhi. Badaruhi adalah jin penunggu desa tersebut. Gelang itu hanya bisa dipakai oleh dawuh atau gelar seorang penari yang dipilih oleh Badaruhi. Dan selendang hijau itu gunanya untuk mengikat orang yang ia inginkan. Kemudian Nur pun meminta kepada Mbah Buyut untuk menolong mereka. Namun Mbah Buyut tidak bisa menolong mereka karena sukma atau lelemutan Ayu dan Bima sudah ditahan di alam jin. Lalu Mbah Buyut pamit untuk pergi ke belakang dan tiba-tiba saja keluar anjing hitam. Anjing itu mencoba untuk mencari keberadaan Widya yang terjebak. Saat mereka sedang menari, seketika saja mereka semua terdiam saat mendengar gonggongan anjing. Kedatangan anjing itu yang tidak lain ingin mengajak Widya pergi. Widya melihat Ayu terjebak di sana. Sambil menangis, Widya ingin sekali menyelamatkan Ayu dan mengajaknya pergi. Namun sayang tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya. Lalu kemudian Widya pergi dan mengikuti anjing itu. Lalu kemudian Bima pun akhirnya ditemukan dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Ayu dan Bima mengalami hal yang sama. Mata mereka terus melotot. Untuk memastikan Widya tidak lagi diikuti oleh makhluk halus, Mbah Buyut kembali memberikan kopi pahit. Dan akhirnya Widya merasakan pahit di kopi itu, yang menandakan bahwa Widya tidak lagi diikuti. Mbah Buyut juga mengatakan kalau lelemutan Ayu dan Bima kini terjebak berada di alam jin. Mereka semua pantas mendapatkan hukuman dengan apa yang mereka telah lakukan. Mereka telah mengotori tempat yang sakral oleh bangsa jin. Bima dijadikan pendamping Badaruhi, sementara itu Ayu dijadikan dawuh baru, seorang penari yang akan terus-menerus menari tanpa henti sampai Ayu meninggal. Sebenarnya sejarah desa itu terbilang sangat kejam, di mana mereka sangat percaya akan hal-hal mistis dan mitos. Jikalau warga setempat ingin terhindar dari mara bahaya, mereka harus menumbalkan anak-anak mereka sendiri. Dan pemakaman yang ada kain hitamnya itu adalah tanda anak-anak mereka telah dikorbankan. Itulah alasan mengapa di desa tersebut tidak ada anak kecil. Sementara tapak tilas itu sendiri dulunya dijadikan pagelaran tarian yang untuk dipersembahkan kepada makhluk-makhluk goib. Dengan kejadian apa yang menimpa Bima dan Ayu adalah sebagai peringatan bagi mereka semua. Lalu mereka berempat pun pergi meninggalkan desa itu dengan rasa bersalah.
Kemudian Bima meninggal 4 hari kemudian setelah kepulangan mereka. Dan disusul oleh Ayu yang meninggal 3 bulan kemudian. Dan film pun selesai. Nah guys, katanya film ini adalah kisah nyata. Nyata atau tidaknya saya tidak tahu. Menurut kalian gimana? Apakah ini film kisah nyata atau bukan?